semuanya, kita kembali lagi di podcast Lab 45. Di sini ada saya Rina dari analis politik keamanan dan ditemani dua orang di sini. Teman saya ada Amanda Safira Kalista atau Manda. Ini Manda hari ini akan menjelaskan tentang rivalitas Amerika Serikat ya dengan Tiongkok dan gejolak geopolitik di Timur Tengah. Selain Manda, ada juga Raffi. Ini ada asisten riset dari tim politik media. Nanti juga akan menjelaskan terkait bagaimana ternyata rivalitas tersebut dan juga dinamika di Timur Tengah itu tercermin di media sosial. Oke, kita mulai aja dari Manda dulu nih. Kita kan tahu ya belakangan ini rame banget nih tentang gejolak di Timur Tengah. Terus kemudian apalagi kemarin ada operasi Badai Al-Aqsa gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang ngeliat podcast kita nih ada banyak yang nggak tahu juga kali ya. Kenapa sih sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah gitu? Bisa nggak sih Man ceritain dikit dari awal kira-kira ada apa gitu? Kenapa nih sangat tegang gitu di Timur Tengah? Jadi kalau misalnya mungkin yang teman-teman tahu kalau misalnya Timur Tengah itu merupakan suatu kawasan yang emang banyak banget konfliknya dan di mana konfliknya itu juga konflik historis ya. Jadi konflik yang rata-rata juga berkepanjangan gitu, nggak dimulai dari baru-baru ini, cuma emang udah dari lama banget dan belum kunjung selesai gitu. Nah, di Timur Tengah sendiri juga nggak cuma ada satu konflik aja dan itu melibatkan berbagai banyak negara dan juga aktor non negara gitu. Nah yang dimana salah satunya ini melibatkan Israel Palestina, kemudian ada juga Arab Saudi Iran dulu meskipun sudah hubungannya sudah membaik, tapi Israel juga sempat bersitegang dengan Arab Saudi dan Arab Saudi juga sempat bersitegang dengan Iran dan Iran juga sempat bersitegang dengan Israel. Jadi bisa dikatakan emang konflik di Timur Tengah itu sangat kompleks dan rumit gitu. Nah kalau misalnya kita lihat dari lini masanya sendiri, upaya yang sudah dijalani untuk memperbaiki hubungan antar negara di Timur Tengah ini memang sudah banyak gitu dan sudah dari lama gitu. Kalau misalnya bisa dilihat dari tahun 2002 itu ada Arab Peace Initiative yang mencoba untuk memperbaiki hubungan Israel dan juga Palestina. Jadi itu seperti sebuah upaya untuk menemukan sebuah resolusi perdamaian lah untuk Israel dan Palestina. Jadi mencoba mencari jalan tengah dan untuk negara-negara Arab bisa buka hubungan kembali gitu dengan Israel. Nah tapi sampai sekarang resolusi itu stuck lah istilahnya. Dan di mana kalau misalnya kita lihat banyak kejadian-kejadian lain yang bisa dilihat di bagian atas itu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang semakin menambah ketegangan atau instabilitas di kawasan gitu. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya dilihat peristiwanya itu yang mengakibatkan peristiwa itu sebenarnya bukan negara-negara di Timur Tengah gitu. Jadi kayak negara-negara di luar Timur Tengah ini semakin menambah kompleksitas konflik yang terjadi di kawasan gitu. Nah kalau misalnya balik lagi kita lihat di lini masanya, dari mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 itu upaya normalisasi antara Arab Saudi Israel dan juga Arab Saudi Iran sudah semakin banyak dan sudah semakin intens. Ditandai dengan tahun 2020 ada perjanjian Abraham yang dimana negara-negara Teluk itu mulai menjalani atau mulai membuka kembali hubungan dengan Israel. Kemudian ada juga beberapa kesepakatan normalisasi seperti antara Sudan dan Israel dan juga Maroko dan Israel. Yang baru banget di tahun 2023 itu yang dimana Tiongkok resmi menjadi mediator antara Arab Saudi dan juga Iran. Nah ini sebenarnya sempat bikin heboh karena kan kalau misalnya Amerika Serikat menengahi hubungan Arab Saudi dan Israel tuh udah lumayan lama ya dan udah dimana kan emang Amerika Serikat itu pemain di kawasan lah istilahnya. Cuma kalau misalnya untuk Tiongkok bermain di kawasan itu kan merupakan suatu hal yang baru. Jadi Tiongkok kemarin menjadi mediator Arab Saudi dan Iran itu sempat bikin heboh juga sih gitu. Dan apalagi kan seperti yang kita tahu kalau misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok itu emang lagi bersitegang ya dan punya konflik tersendiri gitu. Oke, Manda itu kompleks banget ya. Tadi Raffi coba dengerin ada berapa banyak negara yang disebutin Manda tuh. Ada Arab Saudi, ada Iran, ada Irak, terus kemudian bahkan Amerika Serikat, terus juga Tiongkok ada. Terus habis itu ini makanya sangat kompleks ya di Timur Tengah ini gitu kan. Tadi apalagi kata Manda ada normalisasi hubungan. Jadi di awal aja Arab Saudi sama Irak
bersitegang, Arab Saudi sama Iran bersitegang, terus tiba-tiba Tiongkok masuk gitu jadi mediator, padahal udah lama Amerika Serikat juga ada di situ gitu. Coba bayangin Raffi, kompleks banget ya. Kita coba bisa diceritain lagi nggak sih Man, sebenarnya ini aku tertarik banget sama Tiongkok gitu, tiba-tiba masuk ini kan. Kalau Amerika Serikat kita udah tahu lah ya, dia di mana-mana gitu kan, di Asia ada, sekarang Timur Tengah pasti ada gitu. Ini tiba-tiba Tiongkok ke Timur Tengah. Sebenarnya kenapa sih Tiongkok ke Timur Tengah tuh udah ngapain aja, Man? Kalau misalnya dilihat nih, sebenarnya kalau misalnya Amerika Serikat kita tahu yang dimana Amerika Serikat itu sebenarnya quote on quote menjadi penjamin keamanan kalau misalnya di Timur Tengah. Nah, kalau misalnya untuk Tiongkok sendiri, mungkin bisa dikatakan kalau misalnya Tiongkok ini lebih bermain di ranah ekonomi. Karena kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, itu kan ekspor Tiongkok dan juga impor Tiongkok ke kawasan itu yang merah lebih muda dan juga merah lebih tua. Itu bisa dilihat kalau misalnya garis dari Tiongkok sendiri itu tidak menyentuh Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat itu baik impor maupun ekspornya itu ada di bawah Tiongkok gitu. Jadi perdagangan Tiongkok ke kawasan itu sangat amat jauh di atas Amerika Serikat dari tahun 2012 secara konsisten ke tahun 2021 kalau misalnya bisa dilihat dari datanya. Yang dimana bisa dikatakan kalau misalnya tren nilai perdagangan ekspor impor Tiongkok ini mendominasi dan secara konsisten melampaui Amerika Serikat. Kemudian penting juga untuk dicatat bahwa menguatnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi di kawasan membuat negara-negara di Timur Tengah tuh menjadi semakin bergantung gitu kepada Tiongkok. Dan dengan kata lain, menjadi paling terdampak juga apabila nantinya perekonomian Tiongkok itu memburuk. Oke, menarik banget. Itu tadi ternyata ekonominya Tiongkok malah justru di atas ya, nilai ekspornya, nilai impornya itu ternyata di atas dari Amerika Serikat. Jadi selama ini kita kira kayak mungkin Amerika Serikat yang lebih negara Timur Tengah lebih bergantung ke Amerika Serikat, tapi ternyata bahkan nilai perdagangannya lebih banyak di Tiongkok gitu kan. Kita juga tahu gitu Tiongkok sebenarnya memang gencarnya di bidang ekonomi gitu ya. Mungkin selain ekspor dan impor gitu, ada apa lagi sih yang yang ditawarkan Tiongkok gitu ke Timur Tengah? Karena kan kalau dilihat juga sebenarnya itu nyambung gak nyambung ya, dari Asia itu ada jalur juga sampai untuk Timur Tengah. Kira-kira sebenarnya apa aja gitu yang kita kan pernah dengar kayak mungkin Belt and Road Initiative dan lain-lainnya. Nah itu kira-kira ada apa tuh, Man? Nah, jadi program BRI yang diimplementasikan Tiongkok di kawasan itu juga sebenarnya memprioritaskan Timur Tengah. Nah, kalau misalnya dilihat dari sebaran program dan inisiatifnya, Tiongkok sendiri terlihat berupaya untuk memperluas pengaruhnya dan mengintensifkan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Kalau misalnya dilihat lingkaran yang merah itu kan wilayah Timur Tengah ya. Nah, upaya Tiongkok ini tercermin dari adanya kecenderungan fokus seluruh program BRI, termasuk jalur sutra ekonomi darat dan juga jalur sutra maritim abad ke-21, serta adanya pelabuhan dengan keterlibatan Tiongkok di kawasan Timur Tengah itu sendiri. Nah, kenapa Timur Tengah itu menjadi penting? Sebenarnya akibat posisinya sebagai persimpangan strategis bagi jalur perdagangan dan juga jalur laut yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika. Nah, terlebih nih, Timur Tengah juga menjadi salah satu sasaran prioritas dalam dua inisiatif terbaru Tiongkok, yaitu GDI atau Global Development Initiative dan juga GSI atau Global Security Initiative. Selain itu, hampir juga seluruh negara di kawasan merupakan anggota dari Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB, yang juga merupakan inisiatif yang dibangun oleh Tiongkok untuk menyaingi lembaga-lembaga mapan global yang didominasi oleh Barat. Oke, ini menarik banget. Ternyata banyak banget ya terkait ekonomi yang dilakukan, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Tiongkok. Dan pada akhirnya Tiongkok juga jadi aktor yang cukup signifikan di Timur Tengah gitu. Nggak cuman kalau kita lihat tentang Amerika Serikat. Tapi aku mau tarik balik lagi dulu nih, Man. Ini kan konflik di Timur Tengah kita dengarnya perang-perang dan serangan gitu ya. Coba ditarik lagi deh, tadi kan ekonomi, maksudnya itu ekonomi juga faktor penting ya, karena orang kalau misalnya di suatu negara, kalau misalnya mereka memang tergantung dengan negara lain ya mau tidak mau itu faktor ekonomi berpengaruh. Nah, coba kalau kita balik lagi ke militer nih, kira-kira sebenarnya kayak apa sih persaingannya? Tiongkok juga sesignifikan itu kah di dalam Timur Tengah itu? Nah, menariknya nih kalau misalnya tadi kita lihat grafiknya itu kan Amerika Serikat terlihat tidak menyaingi Tiongkok ya kalau misalnya dalam bidang ekonomi. Nah, kalau misalnya dalam bidang militer itu justru kebalikannya. Jadi Tiongkok itu sebenarnya istilahnya
tidak bisa menyaingi Amerika Serikat di kawasan. Kalau misalnya dilihat itu yang di lingkaran hijau itu kan kawasan Timur Tengah, yang dimana kalau misalnya dilihat pangkalan aju Amerika Serikat itu tersebar ke 9 titik di Timur Tengah. Sedangkan Tiongkok hanya memiliki satu pangkalan aju, dan itu pun bukan di kawasan Timur Tengah, tapi di kawasan Afrika yang mendekati Timur Tengah, yaitu di Djibouti gitu. Nah, tapi meskipun Tiongkok hanya memiliki satu pangkalan aju dan itu bukan di Timur Tengah, terdapat sebenarnya informasi dari intelijen Amerika Serikat yang mendeteksi proses konstruksi fasilitas militer di Uni Emirat Arab pada Desember 2022 yang diduga proses tersebut merupakan bagian dari inisiatif Project 141. Nah, dengan kata lain ini sebenarnya sudah ada rencana pembangunan pangkalan aju Tiongkok di wilayah Timur Tengah, namun relatif belum akan mengalahkan dominasi kekuatan militer Amerika Serikat sebenarnya di kawasan. Sementara mungkin ya kalau Project Betul. 141 Itu belum, ya berlangsung, mungkin bisa jadi. kita lihat aja nanti apakah sebenarnya Tiongkok ini juga punya potensi untuk memperluas pangkalan ajunya, karena yang di Djibouti juga baru kan. Iya, Dia betul. mungkin bisa juga menambah pangkalan ajunya di tempat-tempat lain, apalagi di Timur Tengah gitu. Ini menarik banget sih. Jadi kalau dari bidang militernya Amerika Serikat masih tidak terkalahkan lah ya. Kalau ekonominya Tiongkok bersaing banget gitu kan. Oke, kita Raffi sabar dulu ya. Masih ada banyak nih yang pengen aku gali dari mana gitu. Gimana so far Amerika Serikat? Puas-puasin aja man. Sabar dulu, kita balik lagi dulu. Sebenarnya sekarang gini, tadi kan Amerika Serikat katanya sebenarnya masih berpengaruh di bidang militernya. Tapi kalau kita lihat lagi nggak cuma militer dan ekonomi kan sebenarnya yang dua faktor itu paling penting gitu kan. Tapi sebenarnya ada apa sih dengan Amerika Serikat gitu? Kok tiba-tiba nih sekarang Tiongkok juga ikutan ikut campur gitu ya dalam urusan di Timur Tengah gitu. Kenapa sih Amerika Serikat? Sebenarnya kalau bisa dilihat kan Amerika Serikat itu memang udah pemain lama lah istilahnya ya di kawasan, dan udah menjadi pemain kunci yang dimana sebenarnya diandalkan karena Amerika Serikat bisa memberikan senjata dan Timur Tengah bisa memberikan minyak ke Amerika Serikat, dan hal tersebut menjadikan Amerika Serikat dan juga Timur Tengah yang dimana sebenarnya Arab Saudi lah yang paling nonjol ini sebagai traditional ally gitu antara keduanya. Nah, cuma yang menariknya adalah sebenarnya Amerika Serikat ini nggak selalu melulu hubungannya mulus gitu dengan negara-negara di Timur Tengah, apalagi dengan Arab Saudi yang dimana bisa dikatakan yang tadi traditional ally-nya Amerika Serikat gitu. Nah, kalau misalnya dilihat sebenarnya friksi antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi ini sebenarnya makin mencuat setelah dimulainya negosiasi nuklir Iran yang berujung pada kesepakatan DCPOA di 2015 lalu. Kemudian meskipun sebenarnya Amerika Serikat sudah mengundurkan diri dari JCPOA itu pada tahun 2018, tapi kredibilitas Amerika Serikat sendiri sebagai penjamin keamanan di kawasan semakin menurun ketika tidak berhasil mencegah serangan drone terhadap Saudi Aramco pada tahun 2019 dan juga serangan misil ke Abu Dhabi pada tahun 2022. Jadi pada saat itu Arab Saudi seolah-olah kecewa lah dengan Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat tidak berhasil mencegah serangan tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu ada juga laporan Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat pada saat itu yang menduga bahwa putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman atau MBS ini terlibat dalam pemberian izin pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2019, yang dimana hal ini menjadi faktor lain dan juga faktor yang menambah bersih tegangnya hubungan antara Amerika Serikat dan juga Arab Saudi. Kemudian Amerika Serikat juga sempat merencanakan menarik pasukannya dari Uni Emirat Arab setelah pada saat itu Amerika Serikat menarik mundur pasukannya dari Afghanistan dan juga Irak, yang dimana Amerika Serikat ini sempat ingin menarik pasukannya dari Uni Emirat Arab karena pada saat itu OPEC Plus memotong produksi minyak dan dibatasi gitu, sehingga Amerika Serikat memberikan ancaman kalau misalnya ingin menarik mundur pasukannya dari Uni Emirat Arab. Oke, jadi ini benar-benar tadi ya ada maju mundur dia sebenarnya juga tadi memberikan jaminan keamanan, tapi di sisi lain juga tadi terbukti misalnya kayak ada tidak berhasil mencegah serangan drone. Jadi mungkin lebih kepada ekspektasi Timur Tengah dan Amerika Serikat gitu ya, sama-sama punya ekspektasi satu sama lain, tapi ketika ada hal-hal yang tidak memenuhi ekspektasi kayak tadi misalnya juga terkait minyak OPEC itu kan juga akan mempengaruhi relasi keduanya. Nah,
tadi kan kita dari tadi ngomongin Amerika Serikat, Tiongkok, Amerika Serikat, Tiongkok gitu. Kalau di Timur Tengahnya sendiri nih, ada yang seru nggak sih, Man? Ada banget nih, Mbak. Soalnya kalau misalnya Timur Tengah kan tadi yang udah sempat disinggung ya, Timur Tengah itu merupakan sebuah negara yang sebuah kawasan dengan banyak negara yang berkonflik satu sama lain gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin Amerika Serikat, Tiongkok yang punya pengaruh di kawasan, sebenarnya di kawasan sendiri punya negara dengan kapabilitas dan juga kapasitas yang memadai lah istilahnya dan dianggap sebagai pemain kunci selain Arab Saudi ya di kawasan gitu. Nah, kalau misalnya Arab Saudi bisa dikatakan sebagai kekuatan utama di kawasan, mungkin Iran ini bisa dikatakan sebagai negara revisionis di kawasan. Jadi istilahnya Iran itu seperti Tiongkoknya kawasan lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang kita tahu kan sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu kalau misalnya Iran ini semakin meningkatkan kapabilitas dan kepemilikan rudalnya. Nah, meningkatnya pengaruh dan kapabilitas militer Iran itu di kawasan juga tercermin dari kepemilikan rudalnya dan juga dengan jangkauan yang mencapai hingga 3.000 km. Dan hal ini memperkuat potensi Iran menjadi negara revisionis di Timur Tengah. Nah, peningkatan ini juga sebenarnya didukung dengan penempatan kapal-kapal yang dilengkapi dengan rudal jarak jauh di dekat Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini sendiri merupakan titik strategis atau yang biasa dikenal dengan choke point bagi pasar energi global, dan Iran juga berupaya untuk meningkatkan kehadirannya dengan membangun infrastruktur utama di selat tersebut. Terlebih lagi, karena adanya keterlibatan Iran melalui proksinya, seperti misalnya Hizbullah ataupun Houthi, di konflik Israel-Hamas menjadi semakin memperkuat peran Iran lah gitu sebagai pemain kunci yang bisa menentukan arah geopolitik kawasan. Itu menarik banget ya. Tadi kita kira kayaknya Amerika Serikat nih yang dominasi, ternyata enggak, ada Tiongkok gitu. Sekarang Amerika Serikatnya melemah, ternyata juga di dalam kawasannya sendiri ada negara revisionis dari Iran itu sendiri ya. Jadi dari secara kekuatannya itu cukup mumpuni lah ya kalau dilihat dari jangkauan rudalnya tuh luar biasa, bisa bahkan sampai Tiongkok juga kena gitu kan sejauh itu gitu. Terus kemudian juga tadi kayak kata Manda, sebenarnya Iran tuh juga pengen melindungi Selat Hormuz tadi dia sebagai titik sempit, titik rawan ya, choke points tadi itu. Oke, ini menarik tadi ya kita udah bahas negara-negara yang bermain, kita bisa bilang di Timur Tengah. Sebenarnya gimana sih, Man? Nih kita coba lihat dulu nih. Tadi kan udah satu-satu negaranya dibahas. Kira-kira dari kesemuanya ini, kemudian kan tadi Anda juga bilang ya sebenarnya di awal itu Timur Tengah ini adalah suatu kawasan yang sebenarnya memang banyak bersitegang antara negara satu sama lainnya. Jadi pengen tahu sebenarnya kira-kira apakah sebenarnya nanti rivalitas tadi ya antara negara-negara yang di luar kawasan atau bahkan tambahannya tadi ada Iran gitu, itu terus nanti kemudian pengaruhnya seperti apa dengan kawasan itu? Apakah mungkin semakin banyak yang bermain semakin malah justru stabil, kan kita nggak tahu ya. Coba kalau menurut Manda gimana tuh? Nah, kalau misalnya dipetakan dengan kuadran ciri khas Lab 45 nih, sebenarnya kalau misalnya rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri itu memberikan gejolak baru memang bagi dinamika hubungan negara-negara di Timur Tengah yang tadi sudah bisa dilihat bahwa memang sudah kompleks gitu. Nah, meskipun demikian, sebenarnya kedua kekuatan tersebut tetap memiliki peranan dan porsinya masing-masing di kawasan. Kayak misalnya tadi Tiongkok dengan ekonominya dan juga Amerika Serikat dengan militer dan keamanannya gitu. Nah, melemahnya pengaruh Amerika Serikat sendiri menjadikan Tiongkok sebagai mitra alternatif mungkin dan membuka celah juga bagi Iran untuk menjadi kekuatan revisionis di kawasan yang mungkin akan semakin memicu destabilisasi. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi nih kuadrannya, semakin kuatnya pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok dan semakin stabilnya kawasan, maka akan tercipta normalisasi yang semakin kompetitif. Ya mungkin Amerika Serikat dan Tiongkok akan terus bersaing untuk meningkatkan pengaruhnya, terutama dalam berlomba-lomba untuk mengedepankan normalisasinya, Amerika Serikat dengan Arab Saudi dan Israel dan Tiongkok dengan Arab Saudi dengan Iran gitu. Nah, namun stabilitas kawasan di sini sendiri akan membantu proses normalisasi tersebut, karena kalau misalnya kawasan Timur Tengah ini semakin tidak stabil, maka normalisasi hubungannya juga mungkin akan semakin tertunda dan terhambat gitu. Karena dengan adanya kawasan yang sebelum ada konflik Israel-Hamas ini aja, normalisasinya tidak berjalan semulus itu, apalagi kalau misalnya kawasannya tidak stabil kan. Jadi semakin
sampai semakin mungkin tidak mungkin gitu akan terjadi normalisasi di kawasan Timur Tengah, dan mungkin kawasan Timur Tengah akan menjadi kawasan dengan penuh konflik aja terus menerus kayak gitu. Jadi mungkin aja perang Teluk Tiga mungkin akan terjadi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok kekuatannya atau pengaruhnya semakin lemah dan kawasannya semakin tidak stabil gitu. Aduh, ini takut banget ya, jangan sampai perang Teluk Tiga sampai terjadi. Tapi gimana ya mau bilang jangan sampai terjadi? Kita kemarin barusan ada operasi Badai Al-Aqsa, ini dari tadi kita belum sebutin ya. Dari tadi kita baru membahas bagaimana rivalitas geopolitik di Timur Tengah. Jadi memang kita harus lihat backgroundnya dulu ya, apa yang terjadi, terus kemudian kenapa di kawasan itu, maksudnya aktor-aktor di luar kawasan itu pun bisa jadi pengaruh instabilitas di kawasan. Nah, menurut Manda nih, kalau untuk selanjutnya kita ngomongin tentang operasi Badai Al-Aqsa nih yang kemarin tiba-tiba katanya Hamas nyerang Israel gitu kan, sampai yang apa ya, kekuatan militer Israel ini kan luar biasa ya. Kita ada Iron Dome. Domnya ini aja sampai nggak bisa menangkal serangan Hamas. Nah, ini menurut Manda gimana? Jadi apa sih dampaknya dengan adanya operasi ini? Terus kemudian tadi kan Manda udah nyebutin bahwa sebenarnya di kawasan itu untuk menciptakan stabilitas kan ada proses normalisasi hubungan ya. Nah, ini apa ngaruhnya ya sebenarnya kemarin itu, apakah semakin buruk atau seperti apa tuh? Sebenarnya menarik banget dengan adanya, sebenarnya bukan menarik karena terjadi operasi Badai Al-Aqsa ya. Cuma dengan adanya operasi Badai Al-Aqsa ini semakin terlihat bahwa peran Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan itu emang gimana sebagai perpanjangan tangan mereka untuk memperluas pengaruh mereka dan juga saling bersaing satu sama lain gitu. Karena di sini Amerika Serikat sendiri memihak Israel kan, dan di mana Tiongkok di sini memihak Arab Saudi dan juga Hamas Palestina gitu. Di sini aja udah terlihat bahwa posisi mereka atau stance mereka di sini udah terbagi, dan belum lagi pada saat kemarin baru-baru ini Rusia dan Tiongkok mengajukan draft resolusi di Dewan Keamanan PBB yang dimana diveto oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian Rusia yang sebenarnya kita tahu juga sekarang sedang berperang dengan Ukraina malah memihak Palestina, yang dimana kan sebenarnya di perang Rusia-Ukraina, Rusia itu agresornya ya. Dan kalau misalnya di konflik Israel-Hamas atau Palestina kan yang menjadi Israel kan yang menjadi agresornya. Tapi di sini Rusia justru memihak Hamas atau Palestina, dan di sini mungkin bisa dilihat kalau misalnya terjadi sebuah anomali atau kontradiksi gitu di posisi Rusia ini sendiri. Kemudian operasi Badai Al-Aqsa ini juga kemungkinan akan menghambat proses normalisasi hubungan Arab Saudi dan juga Israel, yang dimana kan Arab Saudi di sini memihak Hamas ataupun Palestina gitu. Oke, jadi sebenarnya satu event, satu momentum itu dampaknya bisa berbeda ya. Tadi kan ada juga Arab Saudi dengan Israel, di satu sisi itu akan susah ya, semakin sulit, tapi di sisi lain sebenarnya ada kemungkinan nih, ada potensi bagi normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Iran. Nah, tadi juga menarik ya tentang Rusia itu kayaknya the enemy of my enemy is my friend ya. Betul. Itu jadi kayak di satu sisi kita dari tahun lalu udah heboh tentang Rusia dan Ukraina gitu. Sekarang dihebohkan dengan serangan Hamas dan Israel Palestina semakin panas. Tapi tiba-tiba perkembangan terbarunya adalah Rusia malah justru mengecam itu gitu ya. Malah bisa kita katakan berpihak ke Palestinanya. Ini mungkin menarik dijadikan podcast lain ya, tapi kita batasi dulu dengan obrolan terkait rivalitas geopolitik di sini. Dan tadi karena kita udah ngomongin terkait operasi Badai Al-Aqsa, akhirnya nih jadi kesempatannya Raffi untuk ngomong. Oke Raffi, aku pengen tahu, tadi kan Manda udah ngomongin sebenarnya kalau yang diceritain Manda itu kan lebih kepada sejarah, terus kemudian sekalian dilihat data-data teoritisnya, terus buat sebagai gambaran utama lah ya kira-kira untuk menggambarkan di Timur Tengah ini kondisinya seperti apa. Nah, ini yang menarik, kita pengen lihat situasi yang sangat real time gitu ya, baru banget bulan Oktober ada serangan dari Hamas ke Israel. Nah, ini sebenarnya pengen tahu dulu nih, kalau di media sosial, kalau kita kan banyak ngelihatnya berita koran atau berita di internet gitu, sekarang kan zamannya internet ya. Nah, kita pengen tahu nih, untuk orang-orang sendiri tuh responnya gimana? Masyarakat ini tuh
ngomongin apa sih? Apa mereka mengecam, semuanya mengecam Palestina kah, atau mungkin ada juga yang pro Israel? Kan kita nggak tahu, kadang banyak ya namanya manusia lah ya, kita banyak side. Coba boleh diceritain nggak Raffi, gimana nih? Ya. Jadi persaingan di dunia nyata juga tercermin di media sosial gitu ya. Kalau kita cek mungkin di media mainstream, mungkin juga banyak berita-berita yang framingnya mungkin ada yang sedikit bias, ada yang cukup pro Palestina atau pro Israel, dan di media sosial sendiri sebenarnya pembelahannya cukup jelas gitu ya, antara siapa aja yang pro Palestina dan siapa aja yang pro Israel gitu. Mungkin kita mulai dari warganet yang masyarakat sipil biasa gitu ya, bukan pernyataan-pernyataan politisi dunia gitu. Kalau kita lihat dari persentasenya aja, ini data yang diambil dari tanggal 7. Tanggal 7 tadi itu adalah operasi Badai Al-Aqsa tadi, seminggu setelahnya, jadi 7 hari setelah tanggal 7 tadi. Memang cukup berimbang, di kelompok pro Palestina itu 33% dan di kelompok pro Israel juga 33%. Tapi yang menariknya adalah polanya gitu, Karina dan Manda. Kalau kita lihat di kelompok pro Palestina, warganetnya itu cukup terkonsentrasi di satu tempat gitu ya. Artinya ini menunjukkan kalau satu akun dan akun lainnya, atau satu cuitan dengan cuitan lainnya itu saling berinteraksi, entah itu di repost, sekarang namanya repost, atau di quote atau di like, itu mereka saling dalam tanda kutip mungkin mendukung lah ya, saling menyebarkan berita-berita, karena mungkin di warga Gazanya sendiri juga banyak yang mengupdate kondisi di lapangan terkini gitu, dan itu juga akhirnya direspons oleh warganet untuk disebarkan lah ini sedang terjadi di Gaza dan lain-lain. Nah, dan di sisi yang lain, di kutub yang lain adalah warganet yang pro Israel, yang kalau kita cek secara profil gitu ya, kebanyakan sih emang orang-orang Amerika dan orang-orang Israel itu sendiri. Nah, selain dari pemisahan dua kutub pro dan kontra ini, ada juga dua kelompok yang mungkin legitimasinya lebih besar ya, karena mereka adalah pejabat atau pemegang kepentingan gitu. Mungkin mulai dari politisi dunia juga, karena pejabat-pejabat selevel Perdana Menteri, Presiden, terutama dari negara-negara Barat, dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Uni Eropa, itu banyak menyampaikan bela sungkawa, banyak menyampaikan kecaman kepada Hamas, dan menyatakan solidaritas dengan Israel gitu, dan bersedia membantu apa saja yang diminta oleh Israel. Dan selain itu ada kelompok dari pemerintah Israel, ini termasuk akun resmi pemerintahannya @Israel, atau akun-akun kementerian atau akun militernya gitu, akun IDF. Dan mereka menyiarkan atau membagikan pernyataan perang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Hamas. Terus juga banyak laporan-laporan yang juga mungkin terjadi perang narasi juga di sini ya, perang informasi antara kelompok pro Palestina dan pemerintah Israel juga, karena kejadian di lapangan ini, karena mungkin ada keterbatasan akses juga terhadap jurnalis di lapangan di Gaza, akhirnya ada ada tumpang tindih informasi. Itu menarik banget tadi, untuk dari seminggu setelah serangan gitu ya, itu benar-benar banyak yang pro kontra gitu. Tadi bahkan cukup bersaing ya kalau dilihat, kalau kita total gitu kan, yang memang pro Palestina ini warganetnya, dan kelompok warganet yang pro Israel aja tipis bedanya gitu ya, sama-sama sekitar 30-an%. Terus kemudian tapi di sisi lain ternyata justru mungkin kelompok politisi dunia sama kelompok pemerintah Israel ya lumayan banyak yang juga condong ke Israel gitu kan. Tapi kalau kita lihat tadi menariknya ya mungkin kayak kata Wanda tadi ya, ini ya sebenarnya nggak menarik seperti itu, tapi ini menarik untuk kita lihat gimana sebenarnya mereka juga saling tadi back and forth tadi itu kan, adanya misalnya defensif dari pihak Israelnya, atau kemudian di sisi lainnya juga ada. Nah, tapi kan tadi sebenarnya Raffi baru ceritain analisis seminggu setelah kejadian. Nah, kira-kira sampai ya kita coba perkirakan dari awal, kan itu awal Oktober ya, kita coba lihat kalau selama bulan Oktober sendiri tuh sebenarnya apa sih yang diomongin, terus kemudian apa yang paling disorot ya oleh warganet. Tadi kan sebenarnya juga banyak narasi-narasi yang muncul ya, tapi ketika kalau dilihat kira-kira tuh cenderungnya kemana gitu. Ya, kalau kita cek yang tadi soal
betapa berimbangnya narasi antara pro dan kontra Israel atau Palestina, sebenarnya cukup terjadi transformasi dari awal Oktober sampai akhir Oktober, karena di lapangan pun terjadi banyak perkembangan gitu. Dan kalau kita cek selama sebulan, hampir sebulan di sepanjang Oktober ini, semakin kesini narasi yang muncul adalah narasi-narasi pro Palestina, atau minimal cuitan-cuitan yang empatik terhadap Palestina, karena kalau kita lihat jaga tagarnya aja gitu ya, ada tagar Gaza, Hamas Free Palestine, Gaza _genocide dan lain-lain, itu juga menunjukkan kalau udah mulai banyak warganet, dan nggak cuman warganet yang ada di negara-negara seperti Indonesia atau yang cukup jelas stance-nya adalah pro Palestina gitu ya, di negara-negara barat seperti Inggris, akun-akun dari Inggris, Amerika Serikat, dan bahkan influencer-influencer atau seleb atau orang-orang yang punya suara besar di media sosial juga menyerukan segera melakukan gencatan senjata gitu di Gaza, karena terjadi indikasi-indikasi genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza gitu. Jadi di akhir-akhir, mungkin dalam beberapa hari terakhir, mulai banyak serangan-serangan terhadap kamp pengungsian, terhadap rumah sakit, yang semakin membuat serangan Israel semakin sulit untuk dijustifikasi bahkan oleh akun-akun yang sebelumnya pro Israel gitu. Itu yang menarik juga dari Jagat Tagar dan dari Jagat Kata sendiri. Kata yang paling banyak muncul adalah war crimes alias kejahatan perang, yang tadi nyambung juga dengan apa yang ditemukan di lapangan atau rekaman-rekaman video amatir maupun video jurnalis yang ada di Gaza gitu ya, yang menyoroti bahwa sebetulnya yang ditarget oleh Israel adalah masyarakat sipil, bahkan jurnalis, bahkan tim medis gitu ya, yang video-video ini atau narasi-narasi ini nggak diangkat oleh media-media arus utama di barat gitu ya. Dan jadi dan ada satu juga, kalau tadi bicara soal kebijakan luar negerinya Amerika Serikat di Timur Tengah, apakah melemah atau terjadi perubahan gitu ya, ada juga percakapan soal itu di kata foreign policy. Kalau teman-teman bisa melihat ada di sebelah kiri itu membahas bahwa konflik yang terjadi sekarang, apa yang Hamas lakukan dan apa yang Israel lakukan sekarang, itu nggak akan terjadi kalau Obama atau administrasi Obama di Amerika Serikat saat itu salah langkah dengan membuat kesepakatan nuklir dengan Iran, JCPOA tadi gitu. Dan lebih baru lagi, administrasinya Joe Biden dianggap juga melakukan misstep atau kesalahan dengan membayar sejumlah uang ke Iran untuk demi mengembalikan sandera-sandera gitu, karena uang itu akhirnya digunakan untuk menyuplai persenjataan atau logistik lah ke Hamas. Jadi memang apa yang terjadi di media sosial nggak kalah kompleksnya, nggak kalah ruwetnya sama yang terjadi di dunia nyata, baik yang tadi dijelaskan oleh Manda tadi atau yang kita lihat di social network analysis yang barusan aku jelasin gitu sih. Bisa dibilang berarti ya warganet ini juga cukup melek dengan kompleksitas Timur Tengah yang terjadi gitu. Di satu sisi tadi yang cukup menarik ya, lagi-lagi untuk diperhatikan bahwa kalau misalnya memang kita lihat di rentang 1 minggu setelah penyerangan, kan memang yang diangkat di sosial media itu kan adalah penyerangan Hamas gitu ya. Orang otomatis banyak yang ya mengecam juga, terus kemudian pro Israel dan segala macamnya. Tapi semakin kesini ternyata tadi karena ada follow up action dari Israelnya, kemudian ada pengeboman di tempat-tempat lain selain jalur Gaza, terus juga sempat memotong jalur air dan segala macamnya. Jadi orang langsung melek gitu kan, ternyata ini adalah mereka bilang war crimes itu tadi gitu. Mungkin ini akhir dari podcast kita ya, yang sangat padat sekali, panjang sekali. Tadi dari Manda sudah diceritakan semua sejarahnya, terus kemudian keterlibatan Tiongkok dan Amerika Serikat, terus juga ada Iran sebagai negara revisionis di kawasan gitu, terus disambung juga dengan tadi Raffi penjelasannya di media sosial gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri, aku ada sedikit kesimpulan. Sudah kita dari percakapan kita ini sudah bisa diambil banyak lah ya
hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Mungkin kan tadi kita dari awal kita melihat bahwa gimana sebenarnya di Timur Tengah ini kan tadinya momentum utamanya adalah operasi Badai Al-Aqsa kan. Sebelum ada operasi itu sebenarnya tadi ada upaya-upaya normalisasi ya antara hubungan Arab Saudi dengan Israel, kemudian juga ada Arab Saudi dengan Iran, yang mana itu kan berarti menuju kepada stabilitas kawasan. It's a good thing ya, apalagi tadi Tiongkok juga jadi mediator gitu. Tapi kemudian ternyata tensinya tegang lagi gitu kan gara-gara serangan Hamas di Israel gitu. Ini memang Hamas itu debatable juga ya, apakah dia misalnya kelompok teroris atau bukan, tapi memang ya dia aksinya itu cukup bisa dikatakan menebar teror gitu kan. Tuh, dan kemudian ya udah pada akhirnya tadi datanglah momentum operasi Badai Al-Aqsa yang akhirnya di satu sisi dia membuyarkan proses normalisasi itu, tapi ya tadi kalau misalnya sempat Manda bilang kan sebenarnya efeknya juga nggak serta-merta langsung membubarkan proses itu gitu. Pada akhirnya Arab Saudi dengan Iran juga bisa jadi malah ya terus berlanjut aja proses normalisasinya gitu kan. Itu satu. Terus kemudian masalahnya tadi terkait operasi Badai Al-Aqsa-nya itu kan ini ya, ada tetap kita harus mempertimbangkan negara-negara besar gitu kan, di Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia gitu. Kemarin sempat Tiongkok dan Rusia tadi udah bilang Manda udah bilang bahwa ada resolusi yang diajukan, draft resolusi dari Tiongkok dan Rusia itu di Dewan Keamanan PBB, tapi balik lagi Amerika Serikat yang memveto gitu. Kayak ya kalau kita lihat Amerika Serikat kemungkinan besar ya, nggak kemungkinan sih, kita lihat kan pro-nya ke Israel, jadi itu adalah hal yang lumrah gitu kan, dengan AS punya hak veto gitu. Tapi balik lagi tadi yang kompleks dan sedikit mungkin ironis ya, Rusia tadi justru ya gitu mendukung Palestina gitu. Dan akhirnya dari kompleksitas yang terjadi di dunia nyata dilihat di dunia maya pun tadi berdasarkan yang Raffi udah jelasin juga ya banyak berimbang juga. Jadi memang akhirnya keberpihakan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Israel itu juga naik gitu kan, karena mereka punya akun-akun prominent yang ya cukup vokal gitu di media sosial. Terus kemudian akhirnya yang bisa kita lihat lagi, yang bisa kita tarik kesimpulan dari setelah penyerangan itu hampir satu bulan kemudian, ternyata warganet ini juga cukup melek bahwa sebenarnya banyak hal-hal atau banyak kejadian insiden yang dilakukan serangan dari Israel itu yang kemudian ya dianggap sebagai kejahatan perang di jalur Gaza. Jadi mungkin sebelum kita tutup ada dua patah dari Raffi dan Manda. Ya mungkin dari Manda dulu, kira-kira nanti ke depannya ini apakah normalisasi akan kembali normal on track lagi, atau mungkin ya masih akan ada ketegangan lagi ya untuk ini gitu, kayak tetap akan ada serangan-serangan dari Israel gitu kan. Mungkin ya operasi Badai Al-Aqsa ini akan menambah kompleksitas dari hubungan negara-negara yang berupaya untuk memperbaiki hubungan di Timur Tengah, dan mungkin belum tahu sampai kapan karena intensitas serangan Israel juga terus meningkat dan mungkin belum akan menurun dalam waktu dekat gitu. Kita lihat aja ya, semoga intensitasnya menurun aja ya, karena kan balik lagi kita stands with humanity ya, jangan adalah perang-perang kayak gitu, serang-serangan. Kalau di dunia maya nih gimana Raffi? Selama kekerasan masih terjadi di Gaza, rasanya keramaian juga akan tetap terjadi di dunia maya, karena di dunia nyata pun aksi-aksi massa bahkan di belahan dunia barat juga udah terjadi. 500.000, ratusan ribu orang turun ke jalan, dan rasa-rasanya kalau belum ada resolusi yang matang, yang solid dari para pemangku kebijakan dan kekerasan tetap terjadi di Gaza, dunia maya juga tidak akan tidur sepertinya. Oke. Itu memang kita harus tetap wait and see dengan perkembangannya ya. Oke, baiklah, itu podcast dari kami. Sebelum benar-benar ditutup, kami dari Lab 45 juga mau menyatakan dukungan pada Palestina. Kita pro dengan kemerdekaan Palestina. Dan fun fact-nya adalah sebenarnya kemerdekaan Palestina itu di tanggal 15 November. Jadi memang dekat ya antara serangan tadi, operasi Badai Al-Aqsa tadi di 7 Oktober, terus kemudian sebenarnya 1 bulan setelahnya itu adalah kemerdekaannya Palestina. Jadi sekian podcast dari kami, semoga bisa menambah informasi dan wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.